pada sore hari ini yaitu Sosmed Bertumbuh ya Bapak Ibu, bersama dengan Bapak Ustadz Taufik Kuraman ya. Kita memanfaatkan media sosial untuk membangun branding yang kuat dan mengubah pengikut menjadi pelanggan. Iya, luar biasa. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, mari kita menyimak materi yang luar biasa ini. Nah, kali ini saya akan menampilkan salah satu program ya. Salah satu program adalah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan ya. Memanfaatkan daya ungkit. Ya, ayahanda bunda, teman-teman semua bisa memanfaatkan sebuah daya ungkit yang bisa Bapak Ibu untuk jadi leader nasional, ya. Nah, ini kan rata-rata begini nih, rata-rata Bapak Ibu, ayahanda bunda kita sharing ya, Pak, sore hari ini kita sharing. Terima kasih Bu In, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir di ruangan Zoom hari ini. Karena memang kita sudah edukasi yang biasa konsisten lewat telekonferensi, kita sudah edukasi lewat telekonferensi, tapi kali ini kita mengedukasi tentang pengetahuannya biar Bapak Ibu memahami ya. Kenapa harus dengan sosial media Bapak Ibu? Nah, kenapa harus dengan sosial media? Nah, terus kenapa harus dengan kita beriklan? Nah, ini kan pertanyaan penting Bapak Ibu. Saya akan jawab satu demi satu. Jadi, banyak hari ini keluhan teman-teman para leader, mereka tidak bisa bertumbuh. Ya. Banyak hari ini para teman-teman mereka tidak bisa bertumbuh karena kehabisan data list prospek. Ya. Kehabisan data list prospek. Nah, terus sehingga mereka tidak punya penghasilan mingguan. Nah, sehingga mereka pun punya sesuatu yang jadi hambatan mereka kaitannya dengan maintain $10. Nah, Bapak Ibu semua, dalam kesempatan sore hari ini saya akan membagikan peluang, akan membagikan sebuah solusi buat ibunda, ayahanda semua untuk ya Bapak Ibu, untuk Anda bertumbuh jadi leader yang tidak hanya di kota tempat Anda tinggal. Ya. Contoh. Pak, saya tinggalnya di Pekanbaru. Ayahanda bunda, abang kakak punya tim nanti tidak hanya di kota Pekanbaru. Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan mitra ya. Kalau kita nunggu dari Live Good, program koperasinya Live Good, itu kan terbukanya sebentar doang langsung habis Bapak Ibu. Ya. Saya ulang nih ya, sebelum pematerinya masuk. Kalau kita nunggu programnya Live Good, itu kan begitu dibuka programnya sebentar aja habis. Saya pernah sekali cuman hitungan beberapa menit, habis itu udah nggak bisa lagi. Ya, karena sudah penuh, sold out, sudah terjual ya programnya. Jadi program iklan yang dilakukan oleh pihak Live Good itu cepat sekali Bapak Ibu, cepat sekali. Nah, hari ini ayahanda bunda, abang kakak berkesempatan untuk mendapatkan mitra dalam dan luar kota dengan menggunakan sosial media. Pak, saya nggak tahu. Nah, ini kan pertanyaannya begini. Pak, saya nggak mengerti. Saya orang kampung. Pak, saya orang kampung nggak mengerti apa-apa. Biasa cuman megang cangkul. Atau mungkin biasanya cuman di dapur aja saya emak-emak. Justru kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada ayah bunda. Apa Pak Hardi? Bapak Ibu tidak dibutuhkan bisa. Ya, saya ulang. Bapak Ibu tidak dibutuhkan bisa. Anda tidak dibutuhkan ahli, tidak. Ya, karena Anda, ayahanda bunda, yang dibutuhkan cuma mau. Mau apa Pak Hardi? Mau jadi leader nasional. Ya, cuma mau. Hanya mau doang Bapak Ibu. Hanya mau jadi leader nasional.
kalau Anda mau jadi leader nasional, ini ada kesempatannya. Ya, ini ada kesempatannya. Kenapa? Karena Anda dibimbing. Saya ulang Bapak Ibu ya, Anda dibimbing. Bapak Ibu, ini saya kasih tahu ya. Ini rahasia nih, ini rahasia. Ini rahasia Bapak Ibu ya. Dari Bapak Ibu, dari 20 tahun yang lalu saya itu sudah menggunakan ini. Ya. Dari 20 tahun yang lalu saya sudah menggunakan ini. Saya selalu menggunakan daya ungkit. Saya selalu menggunakan media ya. Nah, ini memang rahasia ini. Hanya untuk orang-orang yang hadir di sini doang. Jadi yang nggak hadir ya nggak kebagian, ya nggak kebagian. Karena nanti sentralnya satu pintu, Bapak Ibu. Ini tersentral satu pintu, Bapak Ibu. Jadi tidak semua orang bisa ikut, ya. Tersentral satu pintu, ya. Nanti di adminnya nanti ada satu orang namanya Bu Riri. Bu Riri ini adalah beliau dulu salah satu mantan manajer di perusahaan properti di Gedung Oleos di Jakarta Selatan. Beliau 35 tahun berada di perusahaan itu. Beliau seorang manajer. Nanti pintu untuk Bapak Ibu bisa jadi leader nasional, nanti Bapak Ibu dibantu sama Bu Riri. Ya, nanti orangnya tampil di sini. Ya, orangnya tampil di sini Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, ini kesempatan, ya, kesempatan. Jadi mumpung sebelum pematerinya masuk, saya kasih tahu dulu sama Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi leader nasional, ya. Bapak Ibu berkesempatan jadi leader nasional. Anda dibantu, Anda dibimbing, Anda tidak perlu ahli, ya. Bapak Ibu, Anda tidak perlu ahli. Ya, saya ulang, Anda tidak perlu ahli beriklan, Anda tidak perlu ahli di media sosial. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda mau ahli, ada kelasnya. Nanti dikasih materinya secara gratis. Ya. Kalau Anda mau ahli, ya, Bapak Ibu, kalau kan selama ini kan teman-teman bingung, Pak, saya mau jadi leader nasional, bagaimana caranya? Sementara dia tinggalnya di Ternate umpamanya. Akhirnya dia muter aja di Ternate. Dia di Makassar, muter aja dia di Makassar. Dia nggak bisa keluar dari kotak. Out of the box ya Pak Agung ya. Jadi keluar dari zonanya. Nah, nanti Bapak Ibu dibantu oleh Pak Rahman. Ya, Pak Taufikur Rahman. Bapak Ibu, nah itu dah. Out of the box. Jadi keluar dari zona Bapak Ibu sekarang. Ya. Anda tinggal di Depok, tapi Anda bisa jadi pengusaha di Papua. Anda tinggal di Jakarta Selatan, tapi Anda punya cabang, ya. Anda punya cabang sampai ke Kediri, sampai ke Surabaya, sampai kemana-mana. Nanti yang bekerja itu adalah media. Yang bekerja media. Yang bekerja adalah iklan. Ya, saya ulang Bapak Ibu. Yang bekerja adalah iklan. Yang bekerja adalah medianya. Bapak Ibu di rumah aja, Anda bakal bisa jadi pengusaha nasional ini. Anda bisa jadi leader nasional, tidak dibutuhkan ahli, ya. Terus Pak Hardi, saya mau belajar, bisa gratis. Ya. Mau belajar bisa gratis, tapi kelasnya memang tidak dibuka untuk umum. Ya. Tapi tidak dibuka untuk umum, kelasnya privat. Ya. Karena gratis, kami tidak buka untuk umum. Hanya orang-orang yang betul-betul mau. Nanti lewat didata oleh Bu Riri. Ya. Nanti buat orang-orang yang mau betul-betul menggunakan iklan. Pak, saya mau pinter di iklan di Facebook. Nanti diajarin. Ya. Diajarin. Pak, saya mau iklan di TikTok. Nanti diajarin Bapak Ibu. Ya, diajarin gratis. Orang ini baik, ya. Pak Rahman ini orang ini baik. Orang ini juga mengelola satu iklan di properti perumahan di kota Tangerang, ya. Jadi beliau ini adalah salah satu orang
yang memasarkan sebuah perusahaan properti yang beriklan, beliau yang ngelola iklannya. Satu, ya, sosok Pak Rahman ini. Yang kedua, sosok Pak Rahman ini sudah terbukti berhasil mengiklankan travel umroh Hasanatur, ya. Hasanatur, yang Hasanatur itu hampir setiap bulan memberangkatkan jamaahnya seluruh Indonesia hanya lewat iklan, ya, hanya lewat iklan. Kok bisa Pak Hardi? Kebetulan salah satu leadernya, ya, salah satu manajer pemasarannya saya kenal, namanya juga Pak Topik, ya. Jadi Pak Topik itu punya jamaah seluruh Indonesia. Lewat apa? Hanya lewat sosial media. Nah, yang membantu itu semua adalah Pak Rahman ini. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di ruangan hari ini, Anda bisa belajar nanti sama Pak Rahman. Ya, ada kelas khusus. Itu gratis. Ya, gratis Bapak Ibu. Gratis. Kelasnya khusus gratis. Sampai bisa dibimbing. Ya, dibimbing sampai bisa. Ya, baik Bapak Ibu, saya ulang. Privat, nah ini benar. Kelasnya privat gratis loh ya. Nanti daftarnya sama Bu Riri. Nah, oke, Bapak Ibu. Pak Hardi, kalau gitu saya bakal jadi leader nasional. Iya, betul. Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya sudah 35 tahun di networking, jadi networker. Saya selalu punya tim itu tidak di satu kota. Tidak di satu kota Bapak Ibu. Selalu tidak di satu kota. Saya punya beberapa kota. 10 tahun yang lalu saya jual mesin harga 50 juta, 48 juta. Tim saya besar di kota Makassar. Dan tim saya besar di kota Pekanbaru. Ya, di beberapa kota. Di Surabaya juga tim saya besar. Semarang juga besar Bapak Ibu. Nah, saya memanfaatkan apa? Memanfaatkan media. Ya, memanfaatkan media. Nah, Bapak Ibu, saya dulu mau ketemu dengan orang yang kayak gini nih nggak gampang. Ya, nggak gampang. Nah, kebetulan kita ketemu dengan orang yang amanah dan mengelolanya bijak, orangnya baik. Bapak Ibu nanti bisa langsung ikut kelasnya sama beliau, tapi nanti daftar lewat Bu Riri. Itu gratis, nggak dipungut biaya loh Bapak Ibu, ya, tidak dipungut biaya. Pak Hardi, kalau saya mau terima beres juga bisa, ya. Kalau mau terima beres langsung beriklan bisa juga, nanti dipandu sama Pak Taufikur Rahman. Wow, keren kan? Ya, ini saya betul-betul menyiapkan 22 November Anda harus duduk di bangku yang paling istimewa, ya. Baik. Baik Bapak Ibu, yang mau ya, yang mau ikut kelasnya gratis ini sampai bisa Bapak Ibu, ya. Gratis, lalu mau Pak mau terima beres juga bisa, ya. Mau terima beres juga bisa, ya. Oke. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, kesempatan Zoom sore hari ini adalah membagikan bagaimana Anda jadi leader nasional, tidak perlu ahli. Ya, ayah anda bunda, tidak perlu ahli, tidak perlu pinter, nanti Anda dibimbing. Pak, kalau nggak bisa, dibimbing. Kalau mau terima beres, juga bisa. Ya, Bapak Ibu, semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Mau tahu nggak? Yang nggak bisa, ada satu. Apa Pak Hardi? Yang nggak bisa itu Bapak Ibu hanya makan kepala sendiri. Ya, nggak bisa tuh, itu nggak bisa tuh. Kalau yang lain bisa, ya. Yang nggak bisa tuh cuman itu Bapak Ibu, ya. Jadi yang lain bisa, yang penting punya kemauan. Ya, saya ulang, yang penting punya kemauan Bapak Ibu. Oke, kita berkenalan dulu dengan orang yang nanti akan memberikan kelasnya sama Bapak Ibu, ya. Yang akan memberi kelasnya sama Bapak Ibu namanya Pak Taufikur Rahman, seorang ustadz. Pak Rahman sudah hadir, Pak Rahman? Hadir Pak Pak Hardi. Rahman bisa bantu
Silakan Pak Rahman punya waktu untuk menjelaskan sedikit ke teman-teman tentang manfaat sosial media 10 sampai 15 menit. Silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih Pak Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Pak Hardi sebagai Crown Diamond nomor 2 di Indonesia. Kemudian ada Bu Iin, kemudian ada Bu Masra, kemudian ada Pak Muhammad Taufik. Ini Pak Hardi ini luar biasa banget gitu. Saya sampai mau bicaranya dari mana gitu mulainya ini ya. Tapi sore ini saya mau kasih gambaran aja sedikit tentang bagaimana kita beriklan atau istilahnya kita berpromosi dipromosi di media online. Ini sedikit aja. Jadi ada sedikit gambaran supaya kita nanti kedepannya sama-sama satu persepsi, sama-sama satu mindset. Karena emang kalau yang dibicarakan oleh si Pak Hari tadi adalah benar semuanya gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saat ini saya sebenarnya di properti saya sudah tidak di properti. Sekarang ini saya di digital marketing, fokus di agensi digital marketing. Kemudian sebagai sporting juga di tim Hasana GRI sebagai digital marketing juga, dan saat ini juga mengelola beberapa iklan di properti juga. Gitu aja dan dari saya perkenalannya. Jadi sedikit gambaran. Berarti masih mengelola iklan di properti kan Pak Rahman? Masih Pak, masih. Oh ya, oke. Lanjut Pak. Baik, hari ini saya overview aja karena waktunya cuma setengah jam. Sebenarnya kalau misalnya tadi bahasanya adalah sosial media bisa bertumbuh, itu sebenarnya ceritanya panjang banget gitu loh. Jadi nanti saya ada kelas, review Pak. Kita aja. Buat kelas. Kita buat oh kelas, iya, buat Pak. kelas. Boleh buat kelas. Memang panjang itu ceritanya. Ya, Jadi hari ini saya kelas. overview online marketing, jadi supaya teman-teman juga mengerti dan paham harus memulainya dari mana. Kan kadang-kadang kita kalau tadi Pak Hardi bicarakan ada yang beriklan, kemudian ada yang gratis. Nah ini saya mau konsepsionalnya dulu gitu loh. Jadi sebelumnya adalah di online marketing. Jadi mengapa kita perlu online marketing? Ini pertumbuhan pemakai internet yang terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian murah, bisa disesuaikan dengan budget teman-teman, bapak-bapak, ibu semua. Kemudian ada targeting juga, bisa sangat akurat, kemudian terukur, cepat dan fleksibel. Jadi emang kalau tadi Pak Hardi bilang, jadi nggak di satu kota aja kita bisa target, bisa di kota lainnya dan seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke internasional. Kalau misalnya emang Bapak dan Ibu punya kemampuan ya untuk bisa berbahasa Inggris atau berbahasa yang lain, ini bisa. Jadi teman-teman nggak bisa tumbuh nggak di Indonesia saja, apalagi kalau misalnya di Live Good itu adalah internasional ya Pak Ari ya, kalau di Live Good ya. Ya betul. Justru ini Pak Rahman, kita mau nanti teman-teman itu bertumbuh dengan target yang sangat akurat, terukur, cepat dan fleksibel, dan mereka bisa seluruh Indonesia bahkan dunia Pak Rahman. Ya betul. Jadi emang kesempatan kita itu nggak hanya di Indonesia lah gitu, jadi bisa sampai ke internasional. Kemudian ini pertumbuhan di Februari 2025 di Indonesia. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu, saya kasih data bagaimana pertumbuhan internet di Indonesia itu, termasuk juga pengguna internet. Ini datanya fresh banget di Februari 2025. Kalau total dari penduduk Indonesia itu 285 miliar. Dan penggunanya internet itu di Indonesia itu adalah 212 juta. 212 juta. Jadi hampir 90% itu masyarakat Indonesia sekarang adalah melek internet. Jadi kalau misalnya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu bilang gaptek, saya bilang nggak gaptek gitu loh. Karena bapak-bapak itu semua udah pegang, artinya udah pegang gadget semua, udah pegang HP semua. Jadi istilahnya kita tidak ada istilahnya yang gaptek gitu loh. Kalau misalnya gaptek, mungkin bapak sama ibu hari ini nggak hadir di Zoom juga gitu loh. Jadi emang saat ini potensi yang paling besar banget adalah sampai 90% masyarakat Indonesia itu adalah pengguna internet. Jadi Bapak bisa lihat ini ada di 285 miliar, kemudian di sini 212, jadi hampir 90%.
Kemudian ini penggunaannya, jadi pada sampai 212 miliar, kemudian pertumbuhannya tiap tahun itu adalah 8,7%, sekitar 17 miliar pertumbuhannya. Kemudian 17 juga juta kali Pak. Apa 17 apa itu? Juta kali Pak. Billion itu juta kan? juta ya, 212 juta. Juta ya, juta. 212 juta. Kemudian dia pertumbuhannya 74%. Pertumbuhan dari pengguna internet, kemudian nih menghabiskan waktunya sekitar 8,7% kenaikannya, kemudian ini waktunya. Nah ini 7 jam itu jadi rata-rata orang itu menggunakan internet itu sekitar 7 jam menghabiskan waktunya. Jadi hampir kalau di itu sekitar 30%-an lah gitu ya. Nggak salah. 20% menghabiskan waktunya di sosial media. Jadi ini pertumbuhannya dari 2015 sampai 2025, 10 tahun kita bertumbuh terus di Indonesia. Jadi emang peluang di online ini sangat besar banget. Kemarin juga kita di travel, kemudian di properti itu hampir 70% itu berasal dari online gitu. Jadi memanfaatkannya dari media sosial, kemudian kita beriklan. Jadi hampir pertumbuhannya emang tinggi banget sekarang. Jadi emang sekarang itu beralih dari si offline dan online. Tapi kalau misalnya offline juga tidak bisa ditinggalkan gitu. Apalagi kita itu kalau nggak salah di Elevvigo itu kita butuh sekali adanya jaringan ya Pak Hari ya. Iya betul. Jadi ini salah satu kita mendatangkan traffic atau mendatangkan lead atau mendatangkan prospek. Jadi pertama dari offline, kemudian dari online. Nah sekarang ini emang peluang di online itu sangatlah besar gitu loh. Pertumbuhannya juga sangat besar sekali. Nah ini platform sosial media yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah WhatsApp. Mengapa WhatsApp? Karena sebagian besar kita pasti udah pakai namanya WA atau WhatsApp. Jadi hampir 91%. Kedua Instagram, kemudian Facebook, kemudian TikTok. Jadi emang paling besar platform itu yang di Indonesia itu adalah pertama di WhatsApp, kemudian di IG, kemudian Facebook, kemudian TikTok. Makanya kalau misalnya saran saya, kalau Bapak Ibu mau main di sosial media, baiknya ada di Instagram, di Facebook, atau di TikTok. Dua-duanya bisa berbayar, kemudian bisa dia gratis atau beriklan di situ. Jadi emang potensinya besar banget gitu loh. Nah dari 212 juta ini, dia potensinya paling besar itu ada di TikTok, kemudian di Facebook, kemudian di Instagram. Emang sekarang ini yang lagi hot banget itu ada di TikTok. Jadi kalau misalnya emang bapak-bapak, ibu-ibu pengen berkembang, ya saran juga di TikTok kita mulai membuat akun di TikTok. Kemudian sampai di sini ada yang mau tanya dulu. Ini ada diskusinya atau lanjut aja ya, Fahri? Lanjut aja Pak, lanjut. Oke, kemudian ada Nanti kita bikin kelas. Nanti kita bikin kelas Pak. Ya, kemudian ada channel-channel namanya online marketing channel. Saya sedikit menjelaskan aja. Pertama ada website, kemudian ada SEO, kemudian ada SEM. SEO itu ada search engine optimization, kemudian SEM itu search engine manajemen, kemudian ada blogging, ada YouTube, ada forum, kemudian sosial media, email marketing, marketplace. Jadi emang kalau misalnya target sekarang ini untuk di Elevvigo itu mungkin ada di sosial media yang paling tinggi banget di situ. Tapi untuk kedepannya, kalau Bapak bisa misalkan bisa untuk belajar digital marketing, itu bisa memakai email marketing ataupun dengan website. Atau dengan salah satunya lagi adalah dengan YouTube. Ini online-nya. Kemudian kemudian platformnya itu ada dibagi dua, ada yang gratis, kemudian ada berbayar. Nah, yang gratis itu apa aja? Seperti misalnya website, kemudian ada di YouTube, kemudian di Facebook, kemudian Instagram, kemudian di WhatsApp, kemudian di TikTok. Yang berbayar apa aja? Ada di Google Ads, Meta Ads, Instagram Ads, TikTok Ads. Jadi Bapak Ibu, jadi sekali lagi message kita bisa menggunakan gratis dan berbayar. Yang gratis itu di Facebook, IG, kemudian di TikTok itu ada yang gratis, kemudian berbayar itu ada di Google, di Meta, sama Instagram, sama di TikTok Ads.
Kemudian kelebihannya apa? Kita harus tahu juga nih kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu pertama kalau yang gratis itu mungkin biayanya murah. Kemudian bisa membangun istilahnya awareness, kesadaran, kemudian menghasilkan traffic yang terarah. Mengapa menghasilkan traffic yang terarah? Karena orang-orang pasti akan mengikuti kita atau follower kita dengan sama-sama dengan segmen atau sama-sama dengan masalahnya atau sama-sama dengan kebutuhannya. Misal nih, kita mau nge-branding dengan personal branding sebagai meningkatkan penghasilan tambahan. Nah, itu mungkin sama-sama nanti akan sejenis tuh orang-orang yang ingin bisa menambah penghasilan, kemudian menambah pendapatannya, atau dia untuk berbisnis. Nah, itu pasti dengan satu istilahnya niche. Nah, gitu loh. Jadi menghasilkan traffic yang terarah itu yang paling baik. Kemudian dia efektif dalam jangka yang panjang. Kalau misalnya di kelas itu dia jangka panjang, jadi nggak bisa kita buat kemudian langsung banyak, kemudian followernya langsung rame gitu, enggak. Tapi mungkin jangka panjang, ada misalnya bisa sampai 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan, tergantung dari kita yang mengolah dari si akun kita sendiri. Kemudian berbayar apa aja? Pertama, jangkauan audiensnya luas. Kemudian luas yang tadi saya bilang, nggak hanya di satu kota doang kita atau 2 kota, kita bisa sampai seluruh Indonesia dan mungkin bisa sampai ke internasional. Kemudian penargetan yang tepat, jadi kita bisa memilih audiens kita. Istilahnya kalau misalnya di kita itu adalah namanya profiling. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya kita mau main di digital marketing, kita harus tahu dulu nih audiens kita tuh seperti apa, target kita tuh seperti apa gitu loh. Jadi semakin kecil, semakin sempit target kita itu kan semakin baik. Artinya apa? Jadi orang-orang yang yang ingin mendapat penghasilan, nah itu seperti apa? Kemudian umurnya berapa? Tinggalnya di mana? Kemudian kesukaannya apa? Kemudian dia pendidikannya apa? Itu harus bisa tepat gitu loh. Kalau misalnya yang berbayar. Kemudian lebih cepat menghasilkan hasil. Yang tadi apa Hadi sampaikan, kita bisa langsung menghasilkan hasil gitu. Jadi pada saat kita iklan, hari itu juga kita bisa mendatangkan lead atau orang yang tertarik, itu bisa langsung dapat. Beda dengan yang gratis. Kalau yang gratis kita harus mengumpulkan follower kita dulu, mengumpulkan orang dulu di satu media, baru kita promo di situ. Tapi kalau misalnya berbayar, hari itu juga kita naik iklan, hari itu juga kita bisa mendapatkan hasil. Kemudian terukur dan bisa dikontrol, artinya kita bisa ukur nih iklan kita bagus atau tidak, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian juga kita bisa kontrol apakah budgetnya mau dinaikkan, atau mau iklan kita diganti, atau misalnya hasilnya sudah bagus atau misalnya hasilnya sudah jelek. Jadi emang semuanya bisa dikontrol. Beda dengan si yang di gratis. Kalau yang gratis itu nggak bisa. Jadi dia istilahnya kita hanya update atau stories kita aja. Kelebihannya, kemudian ini kekurangannya. Dari yang gratis itu kita memerlukan waktu dan upaya. Jadi perlu waktu yang tadi saya bilang, ada sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, tergantung dari pengelolaan kita. Kemudian kalau yang gratis itu tidak dapat diukur apakah kita sudah bagus atau belum konten kita, atau sudah maksimal atau sudah dapetin lead yang banyak, kita belum. Kemudian dia tidak dapat menghasilkan data yang cepat atau prospek yang cepat. Kemudian persaingannya juga yang ketat, dan satu lagi ini saya ada masukan, dan ada algoritma yang sering berubah dari si sosial media itu sendiri. Kemudian yang berbayar itu kekurangannya ya mungkin kita harus mengeluarkan biaya lebih gitu loh. Artinya kita mengeluarkan dulu biaya di awal, baru kita bisa beriklan. Kemudian ada ketergantungan pada platform juga, karena kalau misalnya di iklan kita harus ada namanya istilahnya bidding atau lelang. Karena kalau misalnya kita nggak bisa mengikuti, akan kalah juga atau akan rugi juga. Kemudian tidak menjamin konversi. Nah, tidak menjamin konversi ini yang gimana maksudnya? Jadi mungkin aja lead yang kita masuk itu hanya sebatas dia tertarik, atau sebatas iseng-iseng, atau sebatas dia cuma tanya-tanya gitu. Beda dengan si yang gratis. Kalau yang gratis itu udah pasti orang itu sudah tepat, udah satu visi, udah satu mindset, dia biasanya begitu. Jadi kalau misalnya konversi itu adalah terakhir dari kita juga, termasuk dari follow up-nya juga.
Kemudian persaingan iklan yang terlalu banyak. Ini terlalu banyak ini emang sekarang itu di Metas itu pertama peraturan sekarang semakin ketat, kemudian advertiser juga semakin banyak. Jadi emang semakin hari harga iklan semakin mahal. Beda pada saat saya beriklan pertama kali di tahun 2014. Itu enak banget gitu loh. Jadi pada saat di awal-awal iklan itu kita mau istilahnya apa ya, sembarang iklan aja, naikin iklan aja gitu loh. Itu gampang banget gak kita dapatin prospeknya. Dan itu bisa cepat closing juga. Karena emang beberapa advertiser juga masih sedikit, kemudian juga masih banyak yang belum tahu. Tapi sekarang ini semakin berkembang, orang berpindah dari offline dan online, jadi semakin banyak juga persaingannya. Karena emang kalau misalnya di iklan, dia biddingnya itu lelangnya bukannya sesama produk tuh beda produk aja, beda produk. Nah, dia akan bidding sendiri, lelang sendiri. Makanya semakin hari adalah semakin istilahnya semakin mahal kalau menurut saya. Tapi peluangnya masih banyak gitu, tergantung dari kita, dari advertiser sendiri. Kemudian yang bagus organik atau berbayar gitu. Jadi semua saya kembalikan juga ke bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau saya sarankan adalah bagusnya dua-duanya jalan. Artinya apa? Yang organik tetap kita jalankan, yang berbayar pun kita jalankan. Karena apa? Ini sangat berpengaruh gitu. Karena dari organik itu akan meningkatkan engagement atau dari si engagement dari iklan kita. Artinya apa? Si iklan di organik ini sudah tahu dari audiensnya. Jadi pada saat nanti datang iklan organik, dia akan baca nih di audiens kita nih bagusnya dikasihnya yang apa gitu. Jadi akan istilahnya kalau misalnya kita ngisi profil itu ngisi kategori iklan, kategori bisnis kita tuh ada di mana, kategori produk kita ada di mana. Jadi pada saat nanti kita iklan berbayar itu udah bagus. Apalagi kalau misalnya engagementnya itu udah tinggi, kita udah punya followernya banyak, kemudian kita beriklan, nah itu lebih istilahnya lebih jos banget gitu loh. Jadi makanya kalau saran saya alangkah lebih baiknya Bapak Ibu di organik pun bermain, diisi dengan konten-konten, kemudian yang berbayar pun bermain juga. Untuk awal kalau saran saya ya sedikit-sedikit gitu loh, sedikit-sedikit untuk di berbayarnya. Tapi kalau di organik usahakan kita bisa misalnya sehari satu konten atau sehari bisa cukup bisa 2 konten, tapi dia harus konsisten begitu. Nah ini yang terakhir yang kemana beberapa teman-teman juga dari Pak Hadi, apa sih yang perlu disiapkan untuk beriklan ini supaya membantu juga teman-teman juga. Jadi pertama adalah di akun Facebook, kemudian ada namanya halaman Facebook. Nomor 2 kemudian akun IG bisnis, ketiga akun WA bisnis, keempat budgetnya. Jadi sebelum teman-teman diberi iklan di Meta Ads, jadi teman-teman harus persiapkan ini dulu. Jadi setelah siap nanti baru bisa beriklan. Nanti insya Allah saya juga sama Pak Hadi tadi, Pak Hadi juga udah bilang, insya Allah akan saya bantu itu sama Pak Hadi. Untuk teman-teman bisa sukses semua, saya doakan semua kita bisa duduk bareng nanti di bulan November ya Pak Hadi ya. Mungkin itu aja sharing dari saya Pak Ari, sedikit aja, mungkin emang waktunya pendek juga, artinya juga emang ini pembahasannya juga panjang juga. Mungkin kita ada satu sesi mungkin tanya jawab aja gitu ya kali Pak Ari. Baik, Pak Rahman, terima kasih banyak. Baik ayahanda bunda, ibunda semuanya, Bapak Ibu, terima kasih tadi Pak Rahman ngasih kisi-kisinya ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita akan bikin kelasnya. Ya, ayahanda bunda, saya ulang, kita akan bikin kelasnya. Ya, kelasnya. Kita akan buat kelas bagaimana teman-teman bisa belajar. Ya, teman-teman bisa belajar mengiklan sendiri. Belajar beriklan sendiri. Ya, belajar beriklan sendiri. Nanti saya sama Pak Rahman dibantu sama Pak Agung Budiarta, kami beberapa orang teman-teman akan menyiapkan kelasnya gratis. Ya, Bapak Ibu, kami akan siapkan kelas untuk training bagaimana Anda bisa beriklan dengan maksimal. Ya, bagaimana
Anda bisa beriklan maksimal di IG, di TikTok, di Facebook, atau di semua sosial media, termasuk WhatsApp bisnis. Terus nanti kami akan ajarkan juga AI bikin kontennya, bikin konten dari AI-nya, ya. Saya punya tim juga, ya, namanya Hafiz. Beliau tidak ada di sini. Nah, nanti yang untuk di sosial medianya itu ada Pak Rahman. Terus kalau nanti kelas untuk bikin YouTube-nya seperti YouTube-nya saya, itu nanti ada Mas Rido yang akan mentraining. Nah, Bapak Ibu, untuk bikin kelas ini, Bapak Ibu boleh daftar dengan catatan, ya. Bapak Ibu, ini fokus nih, ya. Saya ulang. Bapak Ibu ikut daftar gratis, tidak ada biaya. Biayanya dari siapa? Biayanya nanti dari saya, Pak Agung, terus para leader-leader, ya. Bapak Ibu ikut gratis, semua peserta ikut gratis, ya. Terus Pak Rahman itu memberikan sama Bapak Ibu gratis. Pak Rahman dapat bayaran dari saya, Bapak Ibu, ya. Anda dapat pelatihan untuk beriklan, ya. Bapak Ibu dapat pelatihan bagaimana bisa beriklan, terus bagaimana caranya. Pak, saya nggak mau, pengen terima jadi aja, juga bisa. Udah tenang aja deh, ya. Pokoknya gampang itu, ya. Pokoknya Pak, saya mau terima jadi, juga bisa. Nggak mau ribet-ribet, bisa, gampang. Saya juga sebelumnya terima jadi, Bapak Ibu. Kemarin juga saya sama Pak Rahman terima jadi, ya. Terima jadi aja, ya. Terima jadi, ya. Bapak Ibu, semuanya bisa, ya. Nanti kelas atau Bapak Ibu mau terima jadi, semuanya bisa. Syaratnya nih Bapak Ibu, ya. Semuanya gratis, tidak ada biaya apa-apa. Syarat yang bisa ikut kelas, ya. Syarat yang bisa ikut kelas dan yang mau beriklan, ya, yang mau beriklan terima beres, syaratnya yang sudah bayar member 1 tahun. Ini syaratnya Bapak Ibu, ya. Syaratnya adalah yang sudah bayar live good-nya 1 tahun. Nah, kelasnya adalah yang sudah bayar 1 tahun bisa ikut kelasnya gratis. Bisa beriklan, ya, semuanya bisa dapatkan. Syaratnya yang sudah berbayar 1 tahun, Bapak Ibu, ya. Terus nanti hubungi siapa? Nah, hubungi siapanya ini yang penting. Hubungi siapa? Hubungi namanya Bu Riri. Oke, nah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu hubungi Bu Riri ini. Halo Bu Riri, kakak bisa dibuka mute-nya, Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu, ini namanya Bu Riri. Beliau adalah salah satu manajer, sudah 35 tahun di perusahaan sebelumnya, di perusahaan properti, gedungnya di Gedung Oleos di Jakarta Selatan, di TB Simatupang. Nanti beliau yang akan membantu Bapak Ibu di kelas pelatihan. Nah, daftarnya nanti lewat beliau. Daftarnya gratis, tapi Bapak Ibu kasih akunnya sama Bu Riri ini, ya. Bisa bantu ya Bu Riri? Siap, Pak. Oke, ya. Bapak Ibu nanti silakan saya kasih kontaknya. Bapak Ibu kalau mau ikut kelasnya, silakan nanti saya kasih kontaknya, silakan japri ke saya atau japri sama leader platinumnya, ya. Saya ulang, japri sama leader platinumnya. Nanti Bu Riri bantu mendata orang-orang yang komitmen. Pak Hardi, memang kenapa harus yang sudah 1 tahun? Karena dia bakal jadi leader nasional. Karena dia bakal jadi, Bapak Ibu, dia bakal punya uang banyak. Dia bakal punya tim seluruh Indonesia. Dibantu sama Pak Rahman, dibantu sama Pak Agung Budiarta, di coaching langsung. Ini luar biasa, makanya butuh orang-orang yang komitmen. Nanti saya kasih kontaknya Bu Riri. Jadi terdaftar lewat 1 pintu lewat Bu Riri, ya. Jadi kelas yang bisa ikut adalah lewat Bu Riri nanti. Baik Bapak Ibu, Bu Riri bisa perkenalkan nama Ibu siapa, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ibu Riri. Kebetulan saya tinggalnya di daerah Depok, deket loh dari Jakarta.
Nah, di sini saya sudah 1 tahun resign dari pekerjaan saya. Terakhir saya menjadi kepala keuangan proyek properti di Jakarta. Alhamdulillah kenal dengan adik ipar saya, Bapak Hardi, untuk bergabung di Labgood untuk menjadi admin di Labgood ini. Alhamdulillah saya ditambah pengetahuan bisnis online yang luar biasa yang saya baru kenal. Selama ini kan pekerjaannya dengan penuh nyata, fisiknya yang kita lihat, tapi ini luar biasa. Saya mempunyai teman-teman, sahabat, tanpa mengenal tapi dekat di hati. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kita semua di Labgood menjadi kesuksesan, keberkahan buat keluarga kita. Sukses. Amin. Saya tunggu saudara-saudara saya di Labgood untuk mendaftarkan agar menjadi leader-leader hebat, menjadi lebih nambah pengetahuannya di program yang luar biasa ini. Sukses untuk Pak Rahmat. Luar biasa ilmunya berbagi di Labgood. Baik, Ibu boleh saya tahu Bu Riri berapa tahun pengalaman di perusahaan sebelumnya? Kurang lebih 24 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di properti. Ya, bagian jurusannya apa, Bu? Saya seluruh admin proyek semuanya saya yang pegang dan ya. Oh, yes. Bagian keuangan. Ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, nanti data Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, ayahanda bunda, kalau yang mau daftar, pendaftarannya gratis nanti lewat satu pintu Bapak Ibu, supaya kita lebih mudah mengkontrol. Baik Ibu Riri, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Teman-teman semua, kita mau bertumbuh seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kita perjuangkan bagaimana Bapak Ibu bisa ikut kelasnya gratis ya. Anda cukup bayar akunnya saja. Bayar akun Bapak Ibu, bukan bayar ke saya. Ya, bayar akun Bapak Ibu. Yang belum bayar 1 tahun, segera bayar 1 tahun. Udah gitu aja ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa ikut kelasnya atau mau beriklan. Pak, saya mau langsung iklan aja. Boleh, eksekusi aja langsung ya. Silakan Bapak Ibu, nanti saya kasih nomor kontaknya. Silakan japri ke saya buka kelasnya segera ya, dengan Pak Rahman sama Pak Agung Budiarta, beberapa leader platinum ya. Saya buka kelasnya beberapa leader platinum karena kenapa Pak Hardi? Nah, ini pertanyaannya gini. Kenapa Pak Hardi? Karena kami akan mempersiapkan acara 22 November maksimal. Ya. Kami akan mempersiapkan acara 22 November di Jakarta maksimal. Ya. Terus Bapak Ibu harus duduk di bangku yang istimewa. Ya. Nah, nanti kelas-kelas mentoring Bapak Ibu bisa ikut kelas-kelas mentoring dari kami. Banyak pembicara, Bapak Ibu dilatih juga dengan AI, Bapak Ibu juga dilatih dengan bikin konten, itu semuanya gratis. Nah, kelasnya khusus Bapak Ibu, nanti saya silakan para platinumnya japri, nanti saya buka kelasnya. Kelasnya tidak untuk umum ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Yang saya sampaikan tadi adalah Pak Rahman itu adalah yang sudah berpengalaman dari beriklan sudah dari 2013 sampai sekarang. Berarti ilmunya nggak kaleng-kaleng ya Bapak Ibu, jam terbangnya juga nggak kaleng-kaleng. Terus para orang-orang yang bikin konten juga nggak kaleng-kaleng. Bapak Ibu nanti bisa diajarin secara gratis ya. Ada kelasnya. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih banyak kehadiran Bapak Ibu semua, para mentor, para leader semua. Kenapa? Karena kami ingin Bapak Ibu sukses di Labgood ya. Terus karena kami ingin Bapak Ibu berkomitmen, bertumbuh, punya jiwa yang betul-betul punya pemimpin, khairun nas anfa'uhum linas. Membantu masyarakat, menolong umat muslim, dirinya bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih banyak semuanya. Saya mohon maaf, saya doakan Bapak Ibu semua
bertumbuh dan sukses selalu dan bisa mengikuti program-program dari SGR Academy. Terima kasih banyak. Ayahanda Bunda, saya doakan semoga teman-teman sukses semua, berlimpah rizki, punya anak-anak yang soleh dan soleha, hidupnya penuh berkah dan penuh kebaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Iin. Terima kasih Bu Iin. Terima kasih Coach Hardi, luar biasa sekali Bapak Ibu, support yang luar biasa dari SGR Academy ya, untuk kita semua ya Bapak Ibu untuk bertumbuh, terutama untuk kita mempersiapkan diri kita 22 November 2025. Kami atas nama peserta semua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riri di Depok, juga kepada Bapak Taufikur Rahman memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Coach Hardi yang senantiasa memberikan pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua boleh bertumbuh dan berkembang dan belajar bersama di Livegood. Ya, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran. Kita akan bertemu kembali dalam Zoom berikutnya dengan materi yang luar biasa. Izinkan saya Iin dari Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur undur diri dan terima kasih. Selamat sore, selamat berbuka puasa, semangat pagi.